Kesenian Wayang Wong merupakan salah satu kesenian sakral di Bali. Kesenian Wayang Wong merupakan kesenian yang cukup kuno, diwariskan dari leluhur, dan biasanya dipentaskan pada kegiatan ritual keagamaan di pura. Salah satu pelestari kesenian Wayang Wong adalah Wayan Gede Adiwijaya, pelestari Wayang Wong asal Pujungan, Gianyar. Wayan Gede Adiwijaya yang selalu berpenampilan sederhana dan santun, mengakui kesenian yang dikuasainya didapat langsung dari pendidikan secara informal. Melestarikan Wayang Wong merupakan panggilan jiwa agar bisa ngaturangayah kepada dunia seni. Dirinya berkomitmen terus berkarya dan mengabdi dalam berkesenian demi ajeknya seni dan budaya Bali lewat kesenian Wayang Wong. Wayan Gede Adiwijaya sudah terjun di dunia seni sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sempat berhenti karena fokus kuliah. Setelah itu, akhirnya setelah selesai kuliah, berkesenian kembali dilanjutkan dengan menekuni kesenian klasik Bali. Untuk kesenian Wayang Wong, Wayan Gede Adiwijaya belajar dari almarhum sang kakek yang merupakan seniman serba bisa pada zamannya. Almarhum sang kakek merupakan salah satu penggagas dan penata kesenian Wayang Wong di Pujungan. Wayan Gede Adiwijaya mulai belajar kesenian Wayang Wong tahun 1998. Ketika itu, ia berumur 23 tahun. Karena merupakan tradisi di Pujungan, pada waktu itu Wayan Gede Adiwijaya belajar dengan sambil melihat dan meresapinya. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahunan. Akhirnya, ia bisa menari dan memahami kesenian Wayang Wong. Belajar kesenian Wayang Wong memang berasal dari dorongan dan keinginan sendiri untuk bisa menguasai Wayang Wong yang merupakan warisan leluhur. Dia belajar nike saking kakek dia itu nike yang membangun Wayang Wong riki. Nah, Wayang Wong itu sampun saking dumun wenten kemon wenten napi wastane pasang surut nih sejroning pemandi nararis peka yang puniki yang mulai menggagas dan menata nih Wayang Wong menika wenten kaler sarang tim dane nih dumun nararis sampai kuentenan Wayang Wong nika dikenal ring Yos negara sekitar tahun 98 ya. Mungkin 23 nih. Nggih. Berarti udah gede belajarnya. Nggih. Ini berapa lama belajar Wayang Wong? Nika santu kan kadidriki Wayang Wong nika kan ampun tradisi sambil belajar sambil melihat jadinya karakternya nika bisa diresapi kan nika perlu waktu nika dawag nika mungkin karena yang ampun usia sudah besar juga nika sekitar 3-4 tahunan nika untuk memahami betul. Dibandingkan tari lepas atau tari Bali lainnya, Wayang Wong dibutuhkan skill dan kemampuan khusus. Dalam kesenian Wayang Wong, ada menarinya sambil menyanyi, serta diperlukan pemahaman bahasa Kawi, mimik, serta memainkan peranan karakter wayang yang berbeda-beda. Sedangkan tari lepas menari tanpa memikirkan tembang. Seperti Wayang Wong di Pujungan, memang dibutuhkan bahasa Kawi selama pentas kecuali pemeran punakawan. Untuk memahami Wayang Wong, harus belajar peran terlebih dahulu. Sampai akhirnya peran tersebut sudah masuk dan mampu dikuasai. Setelah itu baru bisa belajar peran Wayang Wong yang lainnya. Beberapa peran dalam Wayang Wong seperti peran manis, keras, bancih,
lucu, dan wenare. Wayan Gede Adiwijaya melakoni pertama kali pentas di depan umum di Pujungan. Tampil pertama kali baginya sangat mengesankan karena ada rasa grogi dan nervous, tetapi berkat kemampuannya akhirnya pentas bisa berjalan dengan baik. Kesenian wayang wong biasa mengambil cerita Ramayana dengan berbagai peran muli Prabu, raksasa, dan wenare. Untuk bisa tampil, dibutuhkan seniman sekitar 33 orang. Yang tiang ngemanain karena tiang naanin telah terjun ring menari kadi tari lepas, tari sanetiosan. Untuk wayang wong nih memang agak perlu skill khusus nih ke. Nika wentan menari sambil menyanyi, pemahaman bahasa Kawi, raris nika napi wasana mimik nika, pemeranan karakter kan. Nika yang ane metiosan. Nah, raris ring tari lepas punika tan wantah menari saja tanpa memikirkan kata-kata atau napi yang lain. Jadi di sana Nggih. perbedaannya agak lama. Nggih, nah nika taler harus memahami bahasa Kawi karena wayang wong yang diki samian make bahasa Kawi. Cuma punakawan menten sane ngerti untuk bahasa Kawi nika. Mangga penonton nika mengerti kata-kata. Nika pertama dawang nika yang belajar peran dulu. Nah, peran nika yang ikiana satu peran. Jadinya nika yang lakukan setiap latihan nika sampai akhirnya nika memang sudah yang kadi bawah menawi sudah masuk peran nika wau berpindah ke peran yang lain. Nika. Ada berapa peran di dalam wayang wong? Peran wayang wong punika yen palih-palih hang punika akeh. Wenten peran manis, wenten peran bancih, wenten peran keras, wenten peran lucu, wenten peran menawi kadi kera utawi wenare sapunika. Banyak peran nika. Nah, nika yang secara spesifik yang tan boleh mempelajari nika sakemon yang sampun nah niki pengalaman yang setelah mengerti satu peran jadinya peran yang lain nika bisa dirasakan gitu. Dirasakan nantinya yang peran raksasa seperti niki gitu. Nika rasa ada dasnya keluar dan malah kegerak gitu. Nggih. Berarti tidak satu persatu dipelajari. Nenten. Nika pengalaman ya. Menawi pengalaman sanetiosan mungkin beda tapi nika. Karena nika yang rasakan yang kadi tarian dumun mulainya yang tarian Prabu. Nika setelah nika melihat karakter sanetiosan begitu saja tumbuh kini asane gerak. Kini asane rasaan sana keluar kan. Wayan Gede Adiwijaya menuturkan, untuk di Pujungan, wayang wong memiliki ciri khas berbeda dengan wayang wong di Tejakula, Batuan, atau Pedungan. Gerakan-gerakan lebih kuno dan klasik, serta pakaian berciri khas Pujungan dengan pementasan sepenuhnya memakai bahasa Kawi. Wayang wong Pujungan bersifat sakral dan dipentaskan pada upacara ritual keagamaan tertentu yang berfungsi sebagai pemuputiatnya. Sedangkan ada juga wayang wong yang dibuat untuk propan atau komersil, dibuat oleh beberapa seke. Setelah menekuni wayang wong, Wayan Gede Adiwijaya merasakan banyak manfaat, terutama memahami karakter peran wayang wong. Dari wong merupakan simbol dari sifat pada diri manusia. Ada keras, lembut, dan bijaksana. Dari wayang wong bisa memahami bahasa Kawi yang mulai berkurang
karena perkembangan serta rasa yang terbangun dari dalam untuk memahami karakter. Wayang wong riki yang membedakan itu ciri khas menawi ring jagat Bali puniki wonten akeh ciri khas wayang wong tadi ring kios tempat tadi ring Bedungan Dejetilu Kawi dari Batuan nanti suang-suang medue ciri khas. Nah dadosne yen mau sang indikan wayang wong nawit yang ten purun mau sang bawa niki sane biki sane ane manut utawi sane tios enten karena niki masing-masing punya ciri khas nih sapunika. Kalau gimana kalau di sini ciri khas seperti apa? Ciri khas wayang wong niki lebih ke gerakan-gerakan yang lebih kuno, artinya lebih klasik. Dadosne nenten wenten gerakan sane mengarah ke kadi mangkine. Kalau iring-iringan, iringan tabuh, pakaian, topeng, nabi wastane kata-kata pembicaraan ini ke masih full bahasa Kawi sampai sekarang. Khusus memang untuk yang upacara segala macam. Wayang wong riki wenten megudang-gudang kelompok wayang wong. Nah nike wayang wong nike wenten sane tetamian utawi memang nike saking menawi nenten uning sane paling lingsirin pun nenten uning saking ampun napi yusan wayang wong nike tan uning nike memang khusus muput yadni. Aris wenten dalam kelompok-kelompok wayang wong tiasa nah di kelompok wayang wong nike dipentaskan bebas. Sakemon nenten muput yadni. Wong nih yang tiang merasakan banyak manfaat untuk dalam mempelajari wayang wong setelah menjalani wayang wong. Satu, introspeksi diri karena banyak karakter gitu, jadinya kalau karakter baik begini dan rasa yang ditumbuhkan begini. Kedua, tentang bahasa Kawi menawi dari tahun ke tahun sudah mulai agak berkurang. Nenten yang purun matur punah tidak, tapi mulai berkurang karena perkembangan situasi tadi. Nah, ketiga nih ke rasa yang terbangun dari dalam itu untuk memerankan karakter. Dan keempat nih ke memang karakter utawi wayang wong warisan itu bisa kita ketahui dengan benar. Kesenian wayang wong bersifat sakral sesuai dengan keyakinan para pemakainya yang menarikan harus melalui proses pembersihan diri atau pewintenan. Hal tersebut diperlukan untuk memohon agar pementasan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti wayang wong di Pujungan, penarinya harus mencolek pamor sebagai bagian mengenalkan rasa dan pikiran penarinya, sekaligus nunas tuntunan dan paksu. Yen sampun mundut sesuwunan itu memang secara tidak langsung kita bersihkan diri dulu sedurung jadi mundut. Tapi kalau sifatnya untuk tontonan, nah di kelompok-kelompok yang lain itu ya kita cuma mengeluarkan rasa utawi karakter, memainkan karakter. Baru bebas. Tapi tetap ada proses nih kan. Ada diki setiap kita melakukan pementasan itu selalu nunas pembersihan, nunas pembersih standar selalu nih kan. Walaupun tidak hanya untuk mundut, tapi untuk pementasan lainnya. Tapi sekupnya lebih kecil kan.
Nah tadi yang biki yang sampun jadi ngayah utawi mesolah nika selalu ngangge colek pamor. Nah colek pamor nika tujuannya untuk pembersihan rasa, pembersihan mengenolkan pikiran bahwa mangga rasa nika keluar utuh ya kan. Artinya kosong pikiran. Nika diharapkan seperti itu. Dan di samping nika nunas tuntunan, nunas taksu ring ida betara. Karakter yang dimainkan itu bisa bagus. Bagi Wayan Gede Adiwijaya, kecintaan terhadap kesenian wayang wong merupakan bagian untuk melestarikan warisan leluhur. Ia merasa saat ini, perkembangan kesenian tradisional bersifat klasik mulai tergerus oleh zaman, kalah dengan hal-hal bersifat modern yang lebih disenangi. Selama bergelut di wayang wong, banyak suka duka. Wayan Gede Adiwijaya menuturkan, dari segi dukanya, setiap pementasan, kesenian wayang wong penonton sudah mulai berkurang. Sedangkan dari segi sukanya, ia dapat berkesempatan melalang buana ke luar negeri pentas wayang wong, seperti ke Eropa, Swiss, Italia, dan Yunani. Berbeda dengan di Bali, kesenian klasik wayang wong dapat diterima secara antusias dengan baik oleh penonton. Merasakan juga dengan bergelut di wayang wong niki banyak suka dukanya, termasuk dari segi audien, dari segi penonton yang sudah mulai berkurang karena ring-ring wayang wong itu kan dari tahun ke tahun memang seperti ini ke kalau yang wayang wong klasik. Nah, ini ke dari tahun ke tahun seperti ini ke jadinya ampun mudah ditebak dadasnya. Ah begini bekat tekannya, oh begini karena pemainnya, oh nih main siapa nika itu nika suka duka. Mungkin nika dari segi duka, dumun dari sukanya yang bisa dikenal dan nanin diundang untuk mengikuti festival-festival kesenian klasik di negara lain misalnya. Nika menawi sukaan, dukanya di daerah kita sudah mulai ada pergeseran dalam artian minat dari audien utawi penonton nika untuk menikmati wayang wong. Selama bergelut sebagai pelestari wayang wong, Wayan Gede Adiwijaya bersama sanggar seninya melakoni berkesenian untuk ngayah dan mengabdi kepada dunia seni Bali. Dalam benaknya, ia ingin kesenian wayang wong ke depan sehingga kelak bisa dinikmati anak cucu. Ia pun membuat generasi penerus untuk kesenian wayang wong dengan membina dan memberikan bimbingan dalam sanggar seni yang dibentuknya kepada anak-anak. Hingga saat ini, ada puluhan anak-anak mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di desanya yang dididik untuk menari wayang wong. Selain itu, agar wayang wong bisa bertahan di tengah gempuran zaman, ia telah melakoni inovasi dalam pementasan wayang wong tanpa menghilangkan pakem aslinya, agar tetap bisa dinikmati penonton. Kalau inovasi, yang membuat inovasi, sakemon yang tidak mau melepas karakter yang sudah terbawa saking dulu. Contohnya, yang bergerak di wayang wong klasik, kadi dikiring kleput, yang pertahankan itu. Kalau yang ingin membuat inovasi agar bisa diterima, yang buat yang baru. Tapi niki ten ganggu yang tidak merombak, artinya yang sudah ada untuk membuat yang lain. Jadinya niki tetap yang pertahankan, tapi kalau agar bisa diterima audien, yang membuat
sesuatu yang beda, yang tanpa merusak yang miliki sebelumnya. Dan inovasi-inovasi ini sampun yang sempat kembangkan, misalnya melalui cap Ramayana, kedua melalui gerumbungan Ramayana, terus dengan napi wasana niki tarian Ramayana dengan iringan alat musik yang lebih banyak, di Semar Saih Pitu seperti itu. Lalu tradisi wantah ngangi gender, di Pekan Kale, Cenceng, dan kelengkapan yang lainnya itu minimalis seni anehan sane klasik. Nah, ini yang kembangkan dengan yang lain dengan harapan anggota tiang nika tidak jenuh jadinya, karena selalu nika jadinya tiang bikinkan yang beda sekali-sekali untuk merefresh kan. Dalam benaknya, Wayan Gede Adi Wijaya berharap pemerintah memberikan dukungan kepada dirinya dalam berkesenian wayang wong. Terkadang, ia merasa di saat keinginan pentas ke luar negeri, pemerintah terkesan mempersulit. Padahal, keikutsertaan dalam festival ke luar negeri juga membawa nama daerah dan negara. Selain itu, ia meminta masyarakat khususnya generasi muda agar mau belajar wayang wong dan tetap mencintai wayang wong yang merupakan kesenian sakral dan warisan leluhur. Selama ini beberapa kali yang sempat mengikuti festival keluar, nah dalam perjalanan kita kurang diberi support. Dalam artian support, kadang-kadang kita dipersulit, kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian pun kita sulit. Jadinya dalam event-event atau festival-festival sane sampun harus pelaksanaan itu kan dia cuma makto nama sangar jeruk pede kubayan utawi sangar iwana taksu niki sangar alit-alitnya itu, kita juga membawa nama daerah, nama negara. Nah, dari saran tiangnya ke depannya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih melirik, sampunan yang melirik bahwa ada kesenian-kesenian yang perlu diperhatikan. Pelestari Wayan Wong, Wayan Gede Adi Wijaya, dengan bakat seni yang dimilikinya patut dicontoh setiap orang yang terjun ke dunia seni, bahwa terjun ke dunia seni harus didasarkan pada semangat tulus ikhlas mengabdi dan ngayah. Ketika itu bisa dilakoni, niscaya Tuhan akan memberikan arahan dan tuntunan kekuatan dalam berkesenian. Seniman juga diarahkan untuk terus belajar mengasah diri dalam berkreativitas guna menampilkan hasil karya terbaik.